Baiklah, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkat dan karunia-Nya. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini, kami akan melaksanakan kegiatan diskusi online yang akan mengulas materi tentang konsep dasar evaluasi. Sebelum menyampaikan materi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Alfianti selaku moderator dan sekaligus bertindak sebagai pemateri. Selanjutnya yang kedua Fitrianti yang bertindak sebagai pemateri. Selanjutnya yang ketiga Muhammad Sigi Reski Parawansyah yang bertindak sebagai pemateri. Selanjutnya yang keempat Isat Lanan Negara yang bertindak sebagai pemateri. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Fitrianti untuk memaparkan materi pertama tentang arti evaluasi penilaian dan pengukuran. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, arti evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk mengukur dan menilai beberapa kemampuan siswa dalam pembelajaran seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna membuat keputusan tentang status kemampuan siswa tersebut. Nah, yang kedua, pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk membandingkan antara alat ukur objek dan objek yang diukur serta hasilnya bersifat kuantitatif atau bentuk skor. Nah, yang ketiga, penilaian. Penilaian dalam pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Itulah beberapa materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Itulah tadi pemaparan materi pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Isat Lanan Negara untuk memaparkan materi kedua tentang kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama yaitu evaluasi konteks, yaitu suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil jika telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Yang kedua, evaluasi input. Evaluasi input seperti evaluasi terhadap peserta didik, pendidik, prasarana dan sarana, kurikulum atau program, serta input lingkungan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Ketiga, evaluasi proses, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap proses atau kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang keempat, evaluasi hasil atau produk atau evaluasi output, yaitu bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi atau siswa lulusan sekolah. Seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi selama mengikuti program alat ukur atau tes pencapaian atau achievement test sehubungan dengan output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Yang terakhir, evaluasi outcomes atau dampak. Evaluasi dampak menurut Rossi dan Freeman 1985 adalah sebuah evaluasi yang mengukur taraf atau tingkat ketercapaian sebuah program dalam menyebabkan perubahan seseorang dalam kehidupan yang selanjutnya. Ya, sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi kedua. Selanjutnya saya persilakan Muhammad Sigi Reski Parawansyah untuk memaparkan materi ketiga tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Waktu dan tempat saya persilakan. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Menurut Benjamin, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan. Pertama, domain efektif. Domain efektif terdiri dari 4 jenjang kemampuan, yaitu menerima, menanggapi, atau menjawab, menilai, dan organisasi. Kedua, domain kognitif. Domain ini memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Terakhir, domain psikomotor. Berbeda dengan kedua domain sebelumnya, domain ini lebih menekankan kepada kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing. Selanjutnya, di dalam ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran terdiri dari 1. Tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. 2. Isi materi pembelajaran. Ketiga, metode pelajaran. 4. Media pembelajaran yang digunakan. 5.
sumber belajar, 6 lingkungan, terakhir penilaian dan proses hasil belajar. Adapun program pelajaran meliputi 1. Kegiatan yang meliputi jenis kegiatan prosedur, pelaksanaan setiap jenis kegiatan, sarana pendukung efektivitas dan efisiensi dan sebagainya. Kedua, guru terutama dalam hal menyampaikan materi. Ketiga, peserta didik siswa terutama dalam hal peran serta siswa dalam kegiatan belajar dan bimbingan. Keempat, hasil pembelajaran baik untuk jangka pendek sesuai dengan pencapaian indikator atau jangka menengah sesuai dengan target untuk setiap bidang studi mata pelajaran, dan jangka panjang setelah siswa terjun ke masyarakat. Berikutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian, proses dan hasil belajar terbagi dalam 5, yaitu gear 1, sikap dan kebiasaan, motivasi, minat, dan bakat. 2. Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahan pelajaran. 3. Kecerdasan. 4. Perkembangan jasmani dan kesehatan. 5. Keterampilan. Berikutnya, di dalam ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Ruang lingkup penilaian berbasis kelas adalah sebagai berikut. 1. Kompetisi dasar mata pelajaran. Kompetisi dasar mata pelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau subjek mata pelajaran tertentu. Kedua, kompetisi rumpun mata pelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan rumpun pelajaran tertentu. Misalnya rumpun pelajaran PAI merupakan kumpulan dari akidah, akhlak, Quran dan hadis atau fikih dan tarik. Berikutnya, kompetisi lintas kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, baik mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat maupun kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh siswa melalui pengalaman belajar secara berkesinambungan. Keempat, kompetisi tamatan merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan jenjang pendidikan tertentunya. Terakhir, pencapaian keterampilan hidup, yaitu penugasan berbagai kompetisi dasar, kompetisi lintas kurikulum, kompetisi merumpun pelajaran, dan kompetisi tamatan melalui berbagai pengalaman belajar dapat memberikan efek positif dalam bentuk kecakapan hidup atau biasa disebut life skill. Secara singkat, baiklah, itu saja presentasi yang bisa saya bawakan, materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi ketiga. Selanjutnya saya sendiri akan memaparkan materi keempat tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Kemudian untuk menghimpun bahan keterangan data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan anak didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Adapun tujuan khusus, menurut Chittenden, tujuan khusus terbagi menjadi 4, yaitu keep and track. Keep and track yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian chicken up. Chicken up yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian finding out yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Kemudian summing up
summing up yang dimana untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Fungsi evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum. Adapun fungsi umum yaitu untuk mengetahui tercapainya tindaknya tujuan pengajaran. Dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui tingkat penguasaan bahan pelajaran yang seharusnya dikuasai oleh para siswa. Dengan perkataan lain, dapat diketahui hasil belajar yang dicapai para siswa. Kemudian untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru, dengan fungsi ini guru dapat mengetahui berhasil tidaknya ia mengajar. Rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan siswa, tetapi juga bisa disebabkan kurang berhasilnya guru mengajar. Kemudian fungsi khusus evaluasi pembelajaran. Menurut Omar Hamalik mengemukakan secara spesifik tentang fungsi tes dalam pembelajaran yang dikategorikan ke dalam 3 fungsi yang saling berinterelasi, yakni fungsi instruksional, fungsi administrasi, dan fungsi bimbingan. Fungsi instruksional dalam tes meliputi proses konstruksi suatu tes, merangsang untuk menjelaskan dan merumuskan kembali tujuan-tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang bermakna. Kemudian suatu tes akan memberikan umpan balik kepada guru. Kemudian tes-tes yang dikonstruksi secara cermat dapat memotivasi peserta didik melakukan kegiatan belajar. Kemudian ulangan adalah alat yang bermakna dalam rangka penguasaan atau pemantapan belajar, atau biasa disebut overlearning. Kemudian fungsi administrasi, yang dimana terdiri dari 4, yaitu tes dapat meningkatkan kualitas hasil seleksi, kemudian tes berguna sebagai alat untuk melakukan akreditasi penguasaan masteri dan sertifikasi, kemudian tes merupakan suatu mekanisme untuk mengontrol kualitas suatu sekolah atau suatu sistem sekolah, kemudian tes berguna untuk mengevaluasi program dalam dan melakukan penelitian. Kemudian fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan tes meliputi yang dimana tes sangat penting untuk mendiagnosis bakat-bakat khusus dan kemampuan ability peserta didik. Kemudian bakat skolastik, prestasi, minat, kepribadian merupakan aspek-aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam proses bimbingan. Itulah tadi pemaparan materi keempat. Selanjutnya saya persilakan Muhammad Sigi Reski Parawansyah untuk memaparkan materi kelima tentang prinsip-prinsip umum evaluasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Dalam prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran untuk memperoleh hasil yang lebih baik terdapat sebagai berikut. 1. Kontinuitas, 2. Komprehensif, 3. Adil dan objektif, 4. Kooperatif, 5. Praktis. 1. Kontinuitas. Dalam melakukan evaluasi dilakukan secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk tetapi juga dimensi proses, bahkan dari dimensi input. Kedua, komprehensif, mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi lebih baik yang menyangkut kognitif, afektif maupun psikomotor. Mengevaluasi objek-objek evaluasi lainnya juga. Berikutnya, adil dan objektif. Semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu, hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sikap like and dislike atau suka tidak suka, perasaan, keinginan, dan persangka yang bersifat negatif itu harus kita jauhkan. Evaluasi yang didasarkan atas kenyataan, seperti data dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi ataupun rekayasa. Adapun di kooperatif terdiri dari 4, yaitu pertama orang tua peserta didik, 2 sesama guru, 3 kepala sekolah, dan keempat peserta didik itu sendiri.
Terakhir, praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan, yaitu bagi yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Harus juga memperhatikan bahasa dan petunjuk pengerjaan soal. Berikutnya, prinsip-prinsip penilaian hasil belajar menurut Debdiknas. Dalam konteks hasil belajar menurut Debdiknas terdapat prinsip umum penilaian, yaitu 1. Mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi serta tujuan pembelajaran. 2. Mengukur sampel tingkah laku yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran, mencakup jenis instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang kita inginkan. Direncanakan juga sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang kita gunakan secara khusus. Berikutnya, dibuat dengan realitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati dan dipakai untuk memperbaiki proses dan hasil belajar itu. Berikutnya, prinsip-prinsip penilaian hasil belajar menurut Arifin perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1. Penilaian hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi yang akan dinilai, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Kedua, penilaian harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. 3. Untuk memperoleh hasil yang objektif, penilaian harus menggunakan berbagai alat, instrumen, baik yang berbentuk tes maupun non-tes. Keempat, pemilihan alat penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. 5. Alat yang penilaian harus mendorong kemampuan penilaian dan kreativitas peserta didik, seperti tes tertulis esai, tes kinerja, hasil karya peserta didik, proyek ataupun portofolio. Objek penilaian harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Kemudian penilaian harus juga mengacu kepada prinsip diferensiasi, yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk menunjukkan apa yang diketahuinya, apa yang dipahaminya, dan apa yang dia dapat dilakukan. Berikutnya, penilaian tidak bersifat diskriminatif, artinya guru harus bersikap adil dan jujur kepada semua peserta didik, tidak memilih-milih, serta bertanggung jawab kepada semua pihak. Berikutnya, penilaian harus diikuti dengan tindak lanjut. Dan terakhir, penilaian harus berorientasi kepada kecakapan hidup dan bersifat mendidik. Baiklah, itu saja presentasi yang materi yang saya dapat bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi kelima. Selanjutnya saya sendiri akan memaparkan materi keenam tentang jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan terdiri dari 7. Yang pertama, pre-test dan post-test. Kegiatan pre-test dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Sedangkan post-test adalah kebaikan dari pre-test, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf pengetahuan siswa atas materi yang telah diajarkan. Kedua, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Ketiga, evaluasi selektif, yang dimana evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Keempat, evaluasi penempatan, yang dimana evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian kelima, evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini dapat dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kemudian keenam, evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik
atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran, atau disebut juga dengan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kemudian ujian nasional. Pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Kemudian jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Evaluasi konteks. Evaluasi yang ditunjukkan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Kemudian evaluasi input. Evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian evaluasi proses. Evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Kemudian evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Kemudian evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Kemudian jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencangkup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Kemudian evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi yang mencangkup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Evaluasi input. Evaluasi terhadap siswa mencangkup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan. Evaluasi transformasi. Evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Evaluasi output. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Kemudian jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi. Evaluasi internal. Evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Evaluasi eksternal. Evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua, masyarakat. Itulah tadi pemaparan materi ke-6 sekaligus materi terakhir yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan itulah hasil diskusi yang kami bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mengakhiri diskusi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.